Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan baik-baik saja kan? Kalau memang dalam keadaan baik, Pak Guru ucapkan alhamdulillah. Dan marilah untuk pertemuan pertama kali ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai seni lukis. Kali ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai seni patung. Di sini dalam pembahasan mengenai seni patung ini, kalian perlu mengetahui bahwa pengertian dari patung adalah karya seni rupa tiga dimensional yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tertentu, teknik-teknik tertentu, dan menggunakan alat-alat tertentu pula sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Itu yang namanya dengan patung. Kemudian kalian tadi ada sana menyebutkan tiga dimensional. Kenapa patung dikatakan tiga dimensional? Patung dikatakan tiga dimensional karena karya patung itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan dia punya ukuran tinggi. Yang itu kalau kita kalikan semuanya, maka kita akan mendapatkan hasil yang berupa volume atau isi. Itulah yang namanya patung yang pertama. Saya contohkan di sini, saya ambilkan satu patung. Ini adalah satu buah patung yang saya contohkan ke kalian semua. Dia memiliki volume atau isi. Artinya apa? Utuh dia. Kemudian dapat kita amati dari arah depan, samping kanan, samping kiri ataupun belakang, dia dapat kita amati secara menyeluruh. Itu yang dimaksud dengan tiga dimensional. Kemudian kalau kita lihat dari bahan-bahannya, bahan pembuat patung itu kalau kita amati juga kita bisa memberikan adanya tiga macam bahan pembuatan patung. Jadi tiga macam ini. Apa saja? Yang pertama adalah bahan keras, yang kedua bahan sedang, yang ketiga adalah bahan lunak. Itu kalau kita ketahui mengenai tiga bahan itu. Terus kira-kira bahan keras itu apa? Kita sekarang tunjukkan yang termasuk bahan keras adalah seperti kayu jati, kayu mahoni, kemudian batu, besi, dan lain-lain. Itu bahan-bahan keras semua. Termasuk patung yang saya contohkan ini adalah dari bahan kayu jati, keras ini dia. Kemudian yang kedua, bahan sedang itu bisa kita ambil contohnya adalah seperti kayu rambu, kemudian kayu sengon laut, dan lain-lain. Sedangkan yang bahan lunak contohnya adalah seperti plastisin, tanah liat, sabun, dan lain-lain. Pokoknya kalau bahan lunak itu yang sifatnya plastis. Artinya apa? Plastis itu dapat kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Itu yang namanya plastis. Kemudian tadi ada menyebutkan pula yang berikutnya adalah mengenai teknik dan alatnya. Teknik dan alatnya itu mengikuti pada pembuatan bahan-bahan tadi. Kita lihat bahannya apa? Bahan kayu, menggunakan teknik yang berupa tatah. Alatnya apa? Alatnya adalah seperangkat tatah. Dan alat pemukulnya berupa ganden. Jadi di sini sebutannya adalah ganden. Apa itu ganden? Ganden adalah alat yang terbuat dari kepalanya berupa kayu, ekornya juga berupa kayu. Itu ganden. Adapun untuk alat tatahnya itu bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Ada yang lurus, ada yang lengkung, dan ada yang melingkar. Ada yang besar dan ada yang kecil. Itu tatah. Kemudian yang kedua, kalau yang namanya dari batu, tentu saja dengan menggunakan teknik pahat. Bagaimana teknik pahat itu? Teknik pahat adalah dia menggunakan alat yang namanya betel. Biasanya berupa besi yang pendek, kemudian ujungnya dikasih dengan bagian yang tajam. Sementara alat pukulnya adalah disebut dengan martil. Beda dengan ganden tadi. Kalau martil, kepalanya dari besi, kemudian ekornya dari kayu. Itu yang namanya dari yang kita sebutkan tadi, contoh dari bahan keras berupa batu. Kemudian kalau yang lain dari bahan sedang itu bisa kita lakukan dengan cara
melakukan pencukilan atau istilahnya adalah ditoreh, karena di sini bahannya sedang dapat kita toreh atau kita cukil dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Sementara yang dari bahan lunak itu menggunakan alat-alat yang berupa kusir, bisa menggunakan meja putar, bisa meja yang diputar. Biasanya kemudian ini digunakan untuk pembuatan bahan-bahan gerabah seperti kendi, paso, padasan, dan lain-lain. Tekniknya apa? Tekniknya menggunakan teknik pijat. Ada yang menggunakan teknik kusir, ada yang menggunakan teknik putar tadi, dan seterusnya. Itu adalah mengenai pembuatan bahan-bahan dari yang namanya bahan lunak. Nah, setelah kita mengetahui adanya 3 tadi, yaitu yang pertama patung bahan keras, patung bahan sedang, 3 patung bahan lunak, yang kemudian kita contohkan masing-masing adalah bahan-bahannya, itu adalah contoh-contohnya, itu saya sebutkan semua. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian semua, maka Pak Guru akan menjawab dengan sebaik mungkin. Coba kira-kira anak-anak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kemudian kita cukupkan di situ aja. Besok kalau ada pertemuan lagi, kita akan membahas yang lain lagi, yaitu membahas mengenai jenis-jenis patung. Dan untuk kali ini, marilah kita sudahi pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama, supaya apa yang saya Pak Guru berikan pada kalian semua bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa memberikan dorongan spiritual untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.